Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan channel Hefri Asra Umika. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini soal ujian nasional sosiologi tahun 2013 bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Oke para siswa, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya tetap semangat untuk belajar. Ya, meskipun ujian nasional sudah tidak ada, tapi mempelajari soal ini dapat dijadikan pegangan untuk menjawab soal-soal UTBK, sehingga kalian semua terlatih dengan materi soal-soal sosiologi yang sudah pernah diujikan melalui ujian nasional dan dapat digunakan untuk kepentingan seperti UTBK, ujian sekolah, dan lain sebagainya. Oke para siswa, kita langsung saja mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, sini bisa kalian baca ya, bahwa yang ditanyakan sini adalah mengenai tahap sosialisasi ya. Tahap sosialisasi yang dimaksud di sini adalah mulai dari tahap preparatory, kemudian tahap play stage, kemudian game stage, dan generalized other. Nah, di sini seseorang kesadaran akan status dan peran orang lain. Seseorang sudah memiliki kesadaran akan status dan peran orang lain sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan status dan peran sosialnya. Oke, makna dari soal ini bahwa seseorang itu dia sudah sadar, artinya dia tidak lagi meniru. Kalau dia meniru berarti dia masih berada pada tahap play stage ya, dia masih meniru. Namun di sini soal ini menyatakan bahwa dia telah sadar, seseorang telah memiliki kesadaran akan status dan peran orang lain sehingga ia mampu menempatkan diri. Maka yang tepat adalah tahap game stage ya. Soal ini yang tepat adalah tahap game stage karena dia telah memiliki kesadaran ya, kesadaran akan status dan peran orang lain. Jadi dia bukan hanya sekedar meniru saja seperti yang terjadi pada tahap play stage. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ini pertanyaan mengenai fungsi keluarga ya, bahwa keluarga memiliki fungsi. Nah, di sini mengenai agen sosialisasi ya, keluarga sebagai agen sosialisasi, menanamkan nilai dan norma kepada putra-putrinya, menunjukkan bahwa keluarga memiliki fungsi sebagai. Nah, untuk soal nomor 2 ini, oke, apakah A, B, C, D, atau E? Pembentuk kepribadian, media transfer nilai sesuai dengan aturan umum, ini tidak pas ya. Pembentukan tatanan sosial bagi kehidupan masyarakat ini juga tidak ada hubungannya. Ataupun mewujudkan keinginan ya, belum tentu ya, tidak sesuai dengan konteks. Maka di sini ada dua kemungkinan: pembentuk kepribadian selaras lingkungan atau peletak dasar kepribadian seseorang dalam berperilaku. Nah, kalau kita memilih jawaban A, maka pembentuk kepribadian yang selaras dengan lingkungan. Nah, sini jadi tanda tanya karena sebenarnya keluarga itu dia akan menanamkan nilai dan norma ya sesuai dengan nilai yang dianut dalam keluarga itu sendiri ya, dalam nilai yang dianut dalam keluarga itu sendiri. Maka itulah disebut keluarga itu adalah pembentuk kepribadian yang pertama, namun bukan selaras dengan lingkungan, namun dengan nilai dan norma yang dianut oleh keluarga tersebut. Maka yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E. Dia adalah peletak dasar kepribadian seseorang, merupakan fundamental ya, peletak dasar kepribadian seseorang dalam berperilaku. Jadi pembentukan kepribadian seorang itu terjadi di dalam keluarga ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Di sini ditanyakan adalah tujuan sosialisasi. Kepala sekolah selalu memberikan bimbingan etika dan moral kepada siswa setiap hari Senin pada waktu upacara berlangsung. Sementara itu guru kelas menambahkan nasihat agar muridnya selalu bersikap disiplin, tertib, dan takwa. Yang ditanya adalah tujuan sosialisasinya apa? Apakah mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi era global? Ini terlalu umum. Mana yang benar? Mendidik agar terampil, disiplin, dan tertib di sekolah. Apakah hanya di sekolah saja? Ini kan muncul pertanyaan. Dia harusnya tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun ia berada, dia harus memiliki sikap yang disiplin, sikap yang teratur, sikap yang tertib ya. Maka yang tepat adalah yang C, membentuk pribadi agar tertib, teratur, dan berakhlak mulia. Kemudian yang D ini juga tidak tepat ya, yang apalagi yang E, melakukan berbagai kegiatan di sekolah, karena ini berhubungan dengan pembentukan juga ya. Ada disiplin, ada tertib, takwa ya. Nah, berarti yang tepat adalah yang C.
Oke, nomor 4. Ini kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Pembentuk keteraturan sosial. Yang ditanya adalah pembentuk. Apakah tertib, order, ajak. Nah, kita lihat soalnya ya. Ketua Karang Taruna Rido berhasil mengajak teman-temannya berpartisipasi kerja bakti pada hari Minggu di lingkungan tempat tinggal mereka sesuai dengan surat edaran Ketua RW. Maka di sini berarti ada perintah ya, ada surat edaran, ada perintah. Kemudian si Rido ini mengajak ya teman-temannya berdasarkan surat perintah ini. Maka di sini sudah terjadi yang namanya order atau perintah untuk kerja bakti dengan adanya surat edaran tersebut. Kemudian Rido mengajak dan teman-temannya ikut berpartisipasi. Maka unsur pembentuknya adalah order sosial. Oke, yang kelima yang ditanyakan, kita lihat dulu konteks pertanyaannya. Soal nomor 5 ini yang ditanya adalah tentang norma kebiasaan, perilaku yang sesuai dengan norma kebiasaan. Setahun sekali ya, ini ada setahun sekali, ini adalah kebiasaan, benar. Keluarga Ali melaksanakan ibadah haji apa kebiasaan? Bukan, ini adalah norma agama, sesuai aturan agama. Melakukan upacara, ini kebiasaan. Wajib membayar retribusi, ini bukan, ini adalah norma apa ini? Ini adalah norma hukum. Setiap pulang kerja, nah berarti yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Ini yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Yang ditanya adalah fungsi sosiologi pada tahapan. Oke, kita lihat, kita baca dulu. Ilmu sosiologi terapan yang bersifat empiris mampu memberikan gambaran senyatanya permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan, kemudian kejahatan, dan perilaku menyimpang. Kelebihan tersebut berguna memberikan gambaran kondisi ya, gambaran kondisi sosial sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Nah, di dalam pembangunan ini berada tahapan apa? Berarti yang benar adalah tahapan perencanaan ya. Sebelum dilakukan pembangunan harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, dalam perencanaan itu dibutuhkan data-data seperti apa? Data tentang kemiskinan, ini ya, data tentang kejahatan dan perilaku menyimpang, agar pembangunan yang dilakukan itu dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut atau minimal memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Berarti ini berada pada tahap perencanaan. Oke, kita lihat nomor 7 yang ditanya adalah objek kajian sosiologi. Ingat, objek kajian sosiologi itu berhubungan dengan interaksi sosial ya, hubungan dengan antar individu. Oke, kita lihat nomor 1, aksi protes masyarakat. Berarti sini ada interaksi ya antara masyarakat dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap luapan lumpur ya. Ini ada interaksi di sini, berarti ini objek sosiologi. Artefak, apakah ini objek sosiologi? Ini lebih tepatnya objek kajian dari ilmu arkeologi ya. Ilmu arkeologi ya. Kajian tentang sejarah ya, tentang benda-benda, alat-alat zaman prasejarah. Berarti ini bukan. Persaingan, apakah ini objek sosiologi? Tentu saja, persaingan adalah interaksi yang bersifat disosiatif ya, kompetisi ya. Turunnya harga beras, ini lebih kepada kajian ekonomi. Timbulnya gerakan menolak, nah ini baru sosiologi. Berarti 1, 3, dan 5. Oke, kita lanjutkan. Ciri yang sangat menonjol dalam interaksi yang ditanya adalah ciri, soal ini selalu keluar ini ya, komandan upacara memberi aba-aba pada peserta upacara dan dipatuhi. Maka cirinya apa? Ini terjadinya komunikasi. Komunikasi antara siapa? Antara komandan ya kan? Komandan dengan peserta upacara. Adanya komunikasi, siap, kemudian para pesertanya siap, lancang depan, pas pesertanya lancang depan, karena adanya komunikasi antara kedua pihak tersebut ya. Oke, kita lanjut. Di sini lembaga yang berfungsi, yang ditanya adalah lembaganya ya, lembaga apa. Oke, kita lihat soalnya. Sesuai dengan peraturan yang kuat melalui awik-awik penduduk desa Tenganan Bali, ini kurang ya, agar menjaga kehidupan warganya termasuk pernikahan antara sesama warga desa untuk memastikan kemurnian keturunan. Dan yang dipertanyakan adalah lembaga yang berfungsi menjaga keutuhan masyarakat tersebut adalah, nah karena ini adalah aturan adat, maka lembaga yang tepat adalah lembaga adat ya. Ini bukan ranah hukum ya. Yang tepat adalah lembaga adat. Oke.
Nomor 10 ini tentang pengendalian sosial ya. Ini langsung disebutkan represif ya. Represif berarti memberikan hukuman ya. Di sini kita lihat soalnya, akhir-akhir ini banyak kaum perempuan yang berpendidikan tinggi terlibat kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya dihukum penjara dan jatuhi denda. Nah, ini bersifat represif ya. Tujuan represif itu apa? Apakah pencegahan? Salah, ini preventif. Menanamkan juga bukan. Memelihara norma bukan. Yang benar adalah memulihkan keseimbangan dan memberikan efek jera. Jadi ada denda itu supaya yang lainnya tidak berani melakukan. Dan dihukum penjara, diberikan denda supaya lainnya jera ya. Dan tujuan itu juga mengembalikan keseimbangan setelah terjadinya tindak pidana itu, maka diberikanlah hukuman. Nah, oke, kita lanjutkan. Nomor 11. Oke, supaya tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut, seorang guru pengawas memperingatkan siswa yang mencontek ketika mengikuti ulangan semester. Bentuk pengendalian tersebut adalah, ada yang mencontek, kemudian memperingatkan. Nah, ini berarti merupakan teguran. Karena ditegur secara langsung supaya siswa yang lain tidak ikut, dan juga supaya suasana ujian itu tetap terjaga dengan tenang ya, tidak ada yang ribut, tidak ada yang mencontek dan lain sebagainya. Nomor 12. Koruptor yang berhasil dipenjarakan oleh KPK semakin banyak. Di antara para pelaku merupakan orang pandai yang sangat paham dengan hukum dan merupakan pejabat publik dengan kedudukan yang tinggi. Yang ditanya adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh intelektual tersebut termasuk. Nah, kalau bentuk ya, bentuk itu primer dengan sekunder. Primer ini yang masih bisa ditoleransi, kalau sekunder ini yang sudah parah. Nah, berarti di sini apakah korupsi ini ditoleransi? Tentu saja tidak ya, berarti ini tergolong penyimpangan sekunder. Ya, kalau dilihat dari tipe kejahatannya memang tergolong white collar crime yang ini ya, tapi di sini yang ditanyakan adalah bentuk penyimpangan, maka itu adalah penyimpangan sekunder. Oke, kita lanjutkan 13 ya. Fungsi pengendalian, mengatasi perilaku KPK berupaya mengatasi perilaku korupsi yang membudaya di kalangan elit dengan memberikan seragam khusus ya bagi tahanan tersangka. Yang ditanya adalah fungsinya bagi masyarakat luas maupun pelaku adalah ya, bagi masyarakat adalah efek jera, kemudian bagi pelaku adalah untuk memberikan rasa malu supaya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut ada rasa malu ya, dan bagi yang lain supaya tidak melakukan itu. Nah kan, adanya efek jera. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Yang ditanya adalah penyimpangan karena sosialisasi yang tidak sempurna. Oke, kita lihat dulu apa itu sosialisasi yang tidak sempurna. Karena agen sosialisasi tidak berfungsi ya. Agen tidak berfungsi, atau antar agen ini terdapat nilai-nilai yang berbeda. Maka kita lihat membolos sekolah karena gurunya tidak hadir. Nah, kita lihat dulu gurunya tidak hadir kenapa? Apakah karena ada keluarganya yang sakit atau sedang mengalami musibah dan lain sebagainya ya, maka ini tidak, kurang tepat yang nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, ikut geng motor karena ajakan. Ini bukan sosialisasi tidak sempurna, tapi sosialisasi sub kebudayaan menyimpang ya. Sosialisasi sub kebudayaan menyimpang karena dia bergaul dengan orang yang menyimpang. Ini yang nomor 2, berarti ini juga bukan ya. Putus sekolah, orang tua bercerai. Nah, ini merupakan contoh sosialisasi tidak sempurna. Kenapa? Karena orang tuanya bercerai, tidak bisa berfungsi sebagai agen sosialisasi. Malas bekerja jika tidak adanya pengawas. Ini juga berarti pengawasan itu tidak berlangsung dengan baik ya. Pengawasan tidak berlangsung dengan baik. Kemudian suka begadang jika tidak ditegur orang. Ini juga berarti orang tua tidak berfungsi. Maka yang tepat adalah 3, 4, dan 5 ya. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Yang ditanya adalah bentuk interaksi pada contoh tersebut termasuk proses ya. Dalam suatu kompetisi olahraga, masing-masing tim berusaha menjadi pemenang. Keinginan untuk menang tersebut tercermin dari latihan-latihan yang keras dan bertanding sebaik mungkin dari masing-masing tim. Ya, bentuknya apa? Ini merupakan suatu kompetisi, persaingan ya. Ini sudah ada ya kompetisi ya.
koalisi, akomodasi. Yang benar adalah kompetisi. Kalau jenis interaksinya dia tergolong interaksi yang bersifat disosiatif ya. Tapi karena di sini yang ditanya adalah termasuk proses ya kan. Pada sesuatu termasuk proses, yang tepat adalah kompetisi. Oke, nomor 16 yang termasuk perilaku sesuai dengan realitas majemuk ya. Nah, soal ini sebenarnya agak rancu ya, apakah realitas majemuk atau realitas multikultur. Masyarakat majemuk itu masyarakat yang masih sering terjadi konflik, adanya dominasi, yaitu masyarakat majemuk. Kita lihat kalau realitas majemuk, ini majemuk nih memimpin nomor 1 ya, berdasarkan latar belakang budaya yang sama. Mempelajari keragaman budaya. Kalau mempelajari keragaman budaya ini bukan majemuk, ini sudah multikultur di sini ya. Nomor 2 multikultur. Kemudian menjauhi aturan adat istiadat leluhur dalam menjalani kehidupan. Nah, ini karena dia terikat dengan budayanya sendiri ya. Ini tergolong berarti ini. Nah, hanya 2 ya, melakukan peleburan budaya. Ini sudah multikultur ini. Kesempatan investasi. Maka kalau soalnya realitas majemuk ini kurang tepat, hanya 2, 1 dan 3. Mungkin maksud dari soal ini adalah realitas multikultural. Nah, kalau ini maka yang tepat adalah nomor 2. Ini mempelajari keragaman budaya yang ada di wilayah. Berarti dia bukan hanya mempelajari budayanya sendiri, tapi budaya-budaya yang lain. Nah, ini juga melakukan peleburan antar suku, perkawinan antar suku. Ini juga salah satu pendorong dari masyarakat multikultur. Karena masyarakat multikultur itu sudah dapat menerima keberadaan suku bangsa yang lain, bahkan di dalam suatu ikatan perkawinan. Berikan kesempatan investasi, ini juga bentuk ya, karena bukan hanya terhadap budayanya sendiri, tapi juga kepada bangsa asing ya. Berarti 2, 4, dan 5 kalau kita menggunakan terminologi multikultural. Oke, nomor 7 yang ditanyakan adalah latar belakang kemajemukan. Kita lihat di sini soalnya. Oke. Identitas Indonesia sebagai bangsa tidak bisa hanya diukur berdasarkan salah satu suku, melainkan harus mengakomodasi seluruh keragaman yang ada dari Sabang sampai Merauke, serta dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ini berarti keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang disebabkan yang ditanyakan adalah penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Karena adanya kondisi geografis yang wilayah kita adalah wilayah kepulauan, sehingga terjadi isolasi antara satu pulau dengan pulau yang lain, dan masing-masing pulau menciptakan atau mengembangkan kebudayaannya sendiri. Berarti nomor 17 yang tepat adalah B. 18. Oke, dalam masyarakat agraris, petani penggarap ditempatkan pada tingkatan yang lebih rendah dibanding pemilik tanah. Hubungan antara status sosial ekonomi seorang pada masyarakat tersebut dengan derajat sosial lebih banyak ditentukan berdasarkan apakah ini sudah ada teknologi belum, tingkat pendidikan juga belum. Nah, yang benar adalah kepemilikan sawah dan lahan pertanian ya. Karena di sini berhubungan dengan dibanding pemilik tanah. Nah, berarti pemilik tanah berada pada lapisan atas, penggarap ini berada pada lapisan lebih rendah. Maka yang ditanyakan adalah dasarnya adalah kepemilikan sawah dan lahan pertanian. Oke, nomor 19. Berkembangnya bank swasta menggunakan sistem pendanaan syariah di Indonesia tentu mempertimbangkan jumlah penduduk yang lebih banyak memeluk Islam. Nah, lebih banyak memeluk Islam berarti adalah mayoritas. Maka ditanya adalah konfigurasinya, konfigurasi masyarakat yang mana? Berarti di sini adalah karena lebih banyak, ya kan? Ini kata-kata yang lebih banyak berarti adalah mayoritas dominan. Oke, mayoritas dominan. 20 Gemenskap ya. Ini Gemenskap ini apa? Oh, ini sudah ada paguyuban ya. Masa paguyuban atau patembayan. Oke, BUMN ini paguyuban atau patembayan. Ini sudah jelas adalah patembayan. PGRI ini juga merupakan patembayan. Nah, ini keluarga besar ya, Mortoayu ini dari garis keturunan, rukun tetangga. Ini Gemenskap of keluarga besar ini blood ya, hubungan darah. Rukun tetangga ini Gemenskap of place, tempat tinggal. Pencinta motor ini Gemenskap of mind. Berarti blood, place, mind. Ini ada semua 3, 4, dan 5.
Hubungan yang kekal ya, yang dimaksud dengan gemenskap atau paguyuban. Oke, nomor 21. Seorang manajer suatu pabrik mengalami penurunan jabatan karena berperilaku curang. Sekarang ia hanya menjadi karyawan biasa dengan menerima perlakuan kurang baik dari rekan kerja yang selama ini menghormatinya. Penyebab masalah itu apa? Berarti dia turun ya kan, dari manajer kemudian berperilaku curang dan turun menjadi karyawan biasa. Berarti terjadi penurunan status atau mobilitas sosial. Seorang menduduki jabatan tertentu kemudian harus turun ya karena perilakunya sendiri. Nah, ini mobilitas sosial, berarti mobilitas sosial vertikal turun ya, vertikal turun. Oke, nomor 22 ya. Yang ditanya adalah penghambat mobilitas sosial. Oke, kita lihat kasusnya. Raden Bawono, mahasiswa yang dibesarkan di lingkungan keraton atau feodal dan memegang teguh tradisi yang berlaku dalam keluarga. Selama di kampus, dia merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang datang dari berbagai latar belakang. Dia cenderung membatasi pergaulan dan tidak terlibat aktif dalam organisasi kampus. Maka di sini sudah jelas ya, yang menghambat ya mobilitas di sini adalah apa? Yang menghambat adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat ya. Ini belum diberi tanda tadi berarti ini. Yang menghambat adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat ya. Kenapa? Karena dia sangat terikat di sini nih. Nah, memegang teguh dengan tradisi yang berlaku. Dia pun sulit mau bergaul dengan teman-temannya karena dia sudah disosialisasikan di dalam keluarganya dengan tradisi keraton, tradisi feodal ya, dan dia tidak cenderung membatasi pergaulannya di dalam dan tidak aktif ya dalam organisasi kampus. Ini berarti pengaruh sosialisasi yang kuat. Kalau pembatasan tidak ya, apalagi diskriminasi, perbedaan hak tidak, latar belakang ekonomi juga tidak, karena orang yang dari keluarga keraton ini biasanya secara ekonomi dia lebih baik. Berarti yang tepat adalah D ya, pengaruh sosialisasi yang kuat. 23 yang ditanya adalah jenis mobilitas. Bapaknya seorang pengrajin yang ulet dan sukses, berarti high class ya, karena dia ulet dan sukses ya, high class ini. Kemudian diberikan kepada anaknya menjadi orang yang sukses dan lebih maju, berarti anaknya juga tergolong high class karena dia juga sukses kan. Berarti mobilitasnya apa? Karena sama, berarti mobilitasnya adalah horizontal ya, antar generasi, karena antara ayah dan anak sama-sama high class levelnya. Ayahnya sukses, anaknya juga sukses, bahkan lebih sukses ya, tapi tetap aja mereka berada pada lapisan kelas atas, high class. 24. Saluran mobilitas yang digunakan mahasiswi ini mengenai mobilitas sosial ya. Seorang mahasiswi gemar berorganisasi sosial politik, ini sudah dapat kata kuncinya ya, di lingkungan kampusnya. Setelah menjadi sarjana, kegemarannya dilanjutkan dengan menjadi partisipan salah satu partai politik. Nah, ini lagi-lagi politik, dan berhasil menduduki jabatan penting sebagai anggota DPRD di daerahnya. Pertanyaannya adalah saluran mobilitas yang digunakannya adalah lembaga atau organisasi politik. Ya, sudah jelas ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut nomor 25. Teks soalnya penyelesaian konflik. Oke, era reformasi yang terjadi mengubah sistem politik menjadi semakin terbuka, diwarnai dengan gejala berbagai konflik seperti kasus kejahatan pemilu, sengketa pilkada, dan konflik antar parpol. Harus diselesaikan melalui jalur hukum ya, jalur hukum. Oke. Ini ada dua kemungkinan, apakah adjudikasi atau arbitrasi. Maka kita lihat di sini yang ada adalah arbitrasi, berarti jawabannya arbitrasi. Adanya pihak ketiga yang menyelesaikan, yaitu melalui jalur hukum. Oke, kita akan lanjut ke video pembahasan bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan bagian yang pertama. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak sesuai, oh ini kayaknya kuncinya kurang pas, nah silakan aja tuliskan pertanyaan kalian di menu komentar dari video ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga semuanya tetap semangat untuk belajar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu pada video pembahasan bagian yang kedua. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.